Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Dan saya kan servis Nokia E72 supaya lebih bagus lagi ya. Saya restorasi lagi supaya dia lebih bening lah istilahnya gitu ya. Ini saya dapat dari rongsokan ya waktu itu, dan barengan dengan Sony Ericsson. Oke, kita lanjut bongkar. Pertama kita bongkar buka baut bagian ini ya, kemudian kita ambil dari sisi ini ya, bawah dengan obeng min ya, seperti ini, congkel dari bawah, terus buka pelan-pelan ya. Nah, tombolnya sudah lepas bagian keypad, terus atasnya kita lepas hati-hati ya, pelan-pelan. Ada fleksibel LCD sudah terlepas bagian depan, terus kita buka baut, ada 4 baut atas bawah. LCD kita lepas dulu pelan-pelan. Biasanya handphone jadul getas ya, sudah pada getas, jadi perlu hati-hati. Kita ambil selah aman dari atas, karena di bawahnya ada fleksibel keypad. Kita jengatkan, kita ambil ya, sudah terlepas. Dia satu frame ya dengan LCD ya. Oke, LCD nya sudah terlepas dan keypadnya. Oke, ini mesin dari E72 nya ya, kita angkat. Nah, ini masih nyangkut, pelan-pelan ya. Di sini ada coakan kecil, ambil dari atas, jadi gampang melepasnya. Yap, sip. Dan keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan ya. Kotor sekali. Oke, ini juga agak korosi dan berkarat, banyak debunya. Oke, kita bersihkan dulu bagian tulangan ya. Nah, ini sudah saya bersihkan ya, jadi bening mengkinclong ya. Tuh, tadinya banyak debu, sekarang bening dan mengkinclong. Sip. Kaca kamera tuh harus pakai lap yang halus, lap fiber seperti ini ya. Kan jadi wis tembus pandang nih tuh, mengkinclong. Ya, ini sudah kinclong ya, sudah bersih, bening. Kita hanya bersihkan pakai kain fiber saja ya, jangan dibersihkan pakai cairan karena akan merusak LCD. Ya, cukupnya ya, jangan banyak-banyak, jadi mengkinclong lagi ya tuh kan. Jadi beda-beda lapnya ya, usahakan beda-beda lapnya, jangan sampai disamakan ya. Lap LCD ya LCD, lap yang biasa ya buat yang lain ya, jangan lap yang kasar seperti ini buat yang
LCD ya, bisa baret LCD nya. Sudah bersih semua ya, tuh kan, sengnya juga mengkinclong, sip. Kalau bagian gipet tuh jangan pakai thinner ya, dia malah rontok. Jadi karet tombolnya pada rontok kena cairan keras thinner, soalnya dia karet mengembung atau enggak dia getas. Oke, casingnya, casing depan saya ganti ya, warna hitam. Ini dari copotan ori juga ya. Kita langsung rakit kembali penutup kamera, sip. Oke, lap fiber, lap bersih ya. Nah, tisu alkohol kita lipat-lipat seperti ini, lap ke sini ke lensanya. Oh, mantul, kinclong untuk lensanya ya. Tuh. Kita pastikan tidak ada yang tertinggal ya. Kita pastikan tombol sini jangan sampai menyelip ya. Oke, udah cetak-cetak, mantap. Bautnya nyilang ya. Kenapa di bautnya nyilang? Supaya jadi presisi. Lalu kita pasang tombol dulu ya, kita pasang begini, set, buat kita pasang dari atas dulu ya, baru ke bawah. Nah, seperti itu. Kita langsungkan pakai thinner saja seperti ini. Langsung rontok dia. Ini baterainya agak kembung nih ya, lumayan lah, yang penting ada baterainya. Oke, kita tombol on dan kita tunggu nyala. Mantap. Tuh, saya masih ngoprek HP jam 2:40-an ya. Hampir jam 3 pagi saya. Kita coba suara ya. Coba. Mantap. Oke, masih getar ya. Oke, kemudian kita coba kamera. Mantul ini. Wis, masih kinclong. Mantap. Ini sebenarnya ada kamera depan loh ini ya. Oh ya benar, kamera kedua. Coba tes. Wow, bisa ya. Kamera keduanya bisa, cuma kok ada bayang-bayang hitam gitu ya. Kotor kameranya. Coba. Gak apa-apa. Yang penting kamera dua-duanya normal ya.
cek tombol semuanya juga masih mantap. Ada senternya, coba senternya lain gimana dia? Ini tombol senter ini ya. Oh iya, nyala senternya, flashnya nyala. Ini tombol shortcutnya center tuh, spasi tuh, tekan lama dia nyala ya. Oke, cukup sampai di sini video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.